warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Habibah. Saya akan menjelaskan materi tentang poin nomor 1, yaitu hakikat hukum. Hukum bisa dikatakan secara umum adalah peraturan yang mengikat dengan tulisan yang jelas dan sah, disepakati bersama oleh pemerintah dan lingkungan masyarakat. Menurut para ahli di bidang hukum, hakikat hukum bisa berarti berbeda-beda, tergantung sudut pandang para pakar yang memiliki latar belakang pendidikan yang berlainan. Bisa dikatakan hakikat hukum adalah keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa di Indonesia maupun negara lain yang memiliki sistem tersebut. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Perkenalkan, saya Yuli Lestari akan menjelaskan tentang poin 2, yaitu sifat hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Menurut Van Ken, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Hukum dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya. Ada pula hukum yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mengatur. Ada pula hukum yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar keadaan lingkungannya bersifat aman, nyaman serta tertib. Oleh karena itu sifatnya yang mengikat, maka hukum harus ditaati dan dijalani. Jika tidak, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar. Perkenalkan, nama saya Karwi. Saya akan menjelaskan poin nomor 3, yaitu tentang ciri hukum. Yang pertama, berisi peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat dalam bergaul atau berinteraksi dengan sesamanya. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan resmi atau pihak yang memang diminta untuk membuat hukum. Yang ketiga, peraturan tersebut bersifat memaksa dan mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya. Yang keempat, sanksi untuk orang yang melanggarnya bersifat tetap dan tegas. Yang kelima, perintah-perintah yang ada harus dipatuhi oleh setiap orang di suatu negara. Ada juga ciri-ciri hukum private, terbagi menjadi 6. Yang pertama, fokus pada perilaku dalam masyarakat yang bersifat individual. Yang kedua, tetap ada monitor dari badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, pelanggar yang terbukti mendapatkan sanksi tegas. Yang kelima, memuat perintah atau larangan. Yang keenam, aturan larangan dan perintah wajib dipatuhi oleh seseorang. Perkenalkan, nama saya Elvina Anggita. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tujuan hukum. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Jika tidak mematuhi atau melanggarnya, maka akan dikenai sanksi. Hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Hukum bersifat wajib untuk dipatuhi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Menurut Haji Ishak, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum 2016, hukum berisikan serangkaian peraturan yang bersifatnya umum serta normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ada 4 unsur dalam hukum, yakni 1. Mengatur tingkah laku manusia. 2. Dibuat atau dibentuk oleh badan resmi yang berwenang. 3. Sifatnya memaksa. 4. Menimbulkan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Eka Putri. Di sini saya akan membacakan poin nomor 5, yaitu tentang sistem hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain.
yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya, dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Adapun jenis-jenis sistem hukum adalah: pertama, sistem hukum Eropa kontinental; kedua, sistem hukum Anglo-Sakson; ketiga, sistem hukum adat atau kebiasaan; empat, sistem hukum agama. Indonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum. Yang pertama, struktur hukum; kedua, substansi hukum; dan yang ketiga, budaya hukum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karwi. Saya akan menjelaskan poin nomor 6 tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum objektif seperti disebut di muka. Hukum mencakup pengertian mengenai institut penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas-petugas sipir permasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi. Yang pertama, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya. Yang kedua, institut penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Yang ketiga, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Ada 4 fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama. Yang pertama, sosialisasi, penyebarluasan, dan bahkan pembudayaan hukum. Yang kedua, hukum, the legislation of law atau law and rule making. Yang ketiga, hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh perintah eksekutif yang bertanggung jawab atau accountable. Yang keempat, hukum, the information of law. Ketiganya membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Aryani. Saya akan menjelaskan poin nomor 7 tentang penegakan hukum. Lembaga penegak hukum di Indonesia menurut undang-undang selain perasa penegak hukum seperti dalam undang-undang advokat, terdapat pula istilah lain yang masih memiliki hubungan dengan istilah penegak hukum. Lembaga penegak hukum dan tugasnya dapat ditemui antara lain dalam peraturan-peraturan berikut. 1. Pasal 2 Undang-Undang 2 atau 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Pasal 101 ayat 6 Undang-Undang 8 atau 1995 menerangkan bahwa rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dapat meminta bantuan aparat penegak hukum. Terkait hal ini yang dimaksud dengan aparat penegak hukum lain, antara lain aparat penegak hukum dari kepolisian di Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung. 3. Pasal 49 ayat 3 huruf I UU OJK menerangkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan otoritas jasa keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum. Kemudian yang dimaksud dengan penegak hukum yakni kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. 4. Pasal 2
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.